Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan atau UP bidang studi Bahasa Indonesia bagian 1 pada PPG dalam jabatan tahun 2021. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Roman Jakobson mengembangkan metode komunikasi sastra di Praha. Aliran linguistik yang dikembangkan bernama A. Deskriptif, B. Fungsional, C. Struktural, dan D. Transformasi. Jawabannya adalah C. Struktural. Soal nomor 2. Pengertian tentang unsur bahasa yang berada di balik tanda yang berupa konsep di balik sang penutur atau disebut juga makna adalah A. Signifian, B. Signify, C. Parole, dan D. Langue. Jawabannya adalah B. Signify. Soal nomor 3. Aliran deskriptif memiliki kekurangan, yaitu hanya memperhatikan akan makna dan arti. Hal ini dimaksudkan bahwa A. Cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata, B. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa, C. Menerima mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu, yaitu behaviorisme. Dan D. Aliran ini sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal, dan pronominal kata ganti. Jawabannya adalah A. Cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. Soal nomor 4. Konsep utama dalam aliran fungsional ialah fungsi bahasa dan fungsi dalam bahasa. Berikut ini bukan termasuk sikap aliran fungsional terhadap fungsi bahasa adalah A. Sudut pandang pembicara menjadi perspektif analisis, B. Deskripsi yang sistematis dan menyeluruh tentang hubungan antara fungsi dan bentuk, C. Analisis bahasa mulai dari bentuk ke fungsi, dan D. Pemahaman atas kemampuan komunikatif sebagai tujuan analisis bahasa. Jawabannya adalah C. Analisis bahasa mulai dari bentuk ke fungsi. Soal nomor 5. Pernyataan berikut sesuai dengan pandangan kaum strukturalis adalah A. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis, dan sama sekali tidak pada semantik. B. Fokus perhatian pada fonologi, morfologi, sedikit sintaksis, dan sama sekali tidak pada semantik. C. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. D. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sama sekali tidak memperhatikan sintaksis dan semantik. Jawabannya adalah C. Fokus perhatian pada fonologi dan morfologi, sedikit sekali pada sintaksis dan semantik. Soal nomor 6. Paham behaviorisme adalah paham yang mengemukakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap atau stimulus respon. Pernyataan tersebut merupakan paham pada aliran A. Strukturalisme, B. Deskriptif, C. Fungsional, dan D. Deskriptif fungsional. Jawabannya adalah B. Deskriptif. Soal nomor 7. Saussure mengembangkan pikiran ke dalam 6 dikotomi tentang bahasa, yaitu sinkronik dan diakronik, bentuk atau form dan substansi, signifian dan signify, langue dan parole, sintagmatik dan paradigmatik. Signifian merupakan A. Bunyi ujaran, B. Bagian makna, C. Tindak ujar, dan D. Sistem bahasa. Jawabannya adalah A. Bunyi ujaran. Soal nomor 8. Linguistik deskriptif artinya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat keunggulan pada aliran deskripsi, yaitu A. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. B. Aliran ini hanya cenderung memperhatikan makna bahasa. C. Cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. D. Menerima mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu, yaitu behaviorisme. Jawabannya adalah A. Memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. Soal nomor 9. Kajian linguistik deskriptif yang paling penting menurut John Rutherford F. pada tahun 1994 adalah konteks. Kajian bahasa memiliki 5 tingkatan. Kajian bahasa hierarki yang runtut dari dasar sampai ke 5 adalah A. Fonologi, leksikon, morfologi, semantik, dan sintaksis. B. Fonetik, morfologi, semantik, sintaksis, dan leksikon. C. Fonologi, morfologi, leksikon, semantik, dan sintaksis. Dan D. Fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jawabannya adalah A. Fonologi, leksikon, morfologi, semantik, dan sintaksis. Soal nomor 10. Aliran linguistik fungsional berusaha menjelaskan tentang wujud bahasa sebagai sistem komunikasi manusia. Maksudnya adalah A. Sistem komunikasi tidak berkaitan dengan tujuan berbahasa. B. Sistem komunikasi dideskripsikan apa adanya. C. Sistem komunikasi menggunakan unit-unit bahasa. Dan D. Sistem komunikasi tidak terpisah dari tujuan berbahasa. Jawabannya adalah D. Sistem komunikasi tidak terpisah dari tujuan berbahasa. Soal nomor 11. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan konsep pemerolehan bahasa adalah A. Bahasa dikuasai dengan sengaja melalui pilihan orang tua. B. Bahasa dikuasai secara tidak sadar dalam lingkungan keluarga. C. Bahasa dikuasai secara terencana melalui pembelajaran. D. Bahasa dikuasai melalui upaya maksimal secara individu oleh pembelajar. Jawabannya adalah B. Bahasa dikuasai secara tidak sadar dalam lingkungan keluarga. Nomor 12. Perbedaan konsep pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa terdapat pada pernyataan berikut. A. Pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan tidak sadar dan formal. B. Pemerolehan bahasa dilakukan secara sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara tidak sadar dan informal. C. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan formal, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar dan non-formal. D. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan informal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar dan bersifat formal. Jawabannya adalah D. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar dan informal, sedangkan pembelajaran bahasa diperoleh secara sadar dan bersifat formal. Soal berikutnya. Tokoh di bawah ini yang merupakan peletak dasar teori pemerolehan bahasa adalah A. Bloomfield, B. Tarigan, C. Kifarsky, dan D. Saussure. Jawabannya adalah C. Kifarsky. Nomor 14. Seorang ibu memuji anaknya yang berusaha menirukan kata-kata darinya. Anak itu merasa senang sehingga bersemangat untuk menirukan kata-kata yang lain. Peristiwa tersebut sesuai dengan teori A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Interaksionalisme. Jawabannya adalah B. Behaviorisme. Soal berikutnya. Seorang anak menjadi malas berkomunikasi karena sering ditegur oleh ibunya karena ia banyak melakukan kesalahan ujar. Dalam teori behaviorisme, sifat malas anak yang ditimbulkan oleh komunikasi tersebut disebut A. Pembiasaan, B. Penguatan, C. Stimulus, dan D. Respon. Jawabannya adalah C. Stimulus. Soal berikutnya.
Teori pemerolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa adalah A. Nativisme, B. Kognitivisme, C. Interaksionisme, dan D. Behaviorisme. Jawabannya adalah B. Kognitivisme. Soal berikutnya. Fase semantik yang ditandai dengan anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan konsep yang terkandung dalam kata merupakan fase perkembangan penguasaan bahasa pada rentang usia A. 2-7 tahun, B. 3-5 tahun, C. 7-11 tahun, dan D. 12 tahun ke atas. Jawabannya adalah C. 7-11 tahun. Soal berikutnya. Penguasaan kemampuan memformulasikan kaidah yang berada pada level rumit yang dicapai anak pada usia prasekolah merupakan bagian dari pemerolehan bahasa pada bidang A. Fonologi, B. Morfologi, C. Sintaksis, dan D. Semantik. Jawabannya adalah B. Morfologi. Soal berikutnya. Kemampuan untuk menyatakan bahwa sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, cangkir, kompor, ember, baskom merupakan perabot dapur dapat dikuasai oleh anak ketika mereka sudah berada pada pemerolehan semantik tahap A. Generalisasi, B. Medan semantik, C. Pemaknaan, dan D. Perluasan makna. Jawabannya adalah A. Generalisasi. Soal berikutnya. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah A. Kebanggaan bangsa dan negara, B. Sarana pemersatu bangsa, C. Wahana persatuan dan kesatuan, dan D. Pengantar di dunia pendidikan. Jawabannya adalah D. Pengantar di dunia pendidikan. Soal berikutnya. Penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintah atau non-pemerintah, petunjuk umum, petunjuk arah di berbagai tempat strategis antara lain di bandara, pelabuhan, parlemen, objek wisata, dan hotel. Hal itu mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan D. Alat persatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang. Jawabannya adalah A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Soal berikutnya. Alasan yang mendorong dijadikannya bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia adalah A. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. B. Bahasa Melayu adalah bahasa para bangsawan. C. Bahasa Melayu digunakan di Pulau Sumatera yang besar. Dan D. Bahasa Melayu adalah bahasa para pejuang kemerdekaan. Dan jawabannya adalah A. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Soal berikutnya. Bahasa Melayu sudah berperan sebagai lingua franca pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Istilah lain dari lingua franca adalah A. Bahasa resmi, B. Bahasa baku, C. Bahasa pergaulan, dan D. Bahasa populer. Jawabannya adalah C. Bahasa pergaulan. Soal terakhir. Salah satu peristiwa sejarah yang penting berkaitan dengan bahasa Indonesia adalah ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu pada A. 28 Oktober 1928, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, dan D. 28 Februari 1975. Jawabannya adalah A. 28 Oktober 1928. Demikianlah soal uji pengetahuan pada bidang studi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.